Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifuddin, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Mahkamah Agung. Dalam video ini saya hendak memaparkan bagaimana core value berakhlak aparatur sipil negara, terutama dalam hal berorientasi pelayanan. Pelayanan publik secara normatif dalam Undang-Undang Pelayanan Publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara, penduduk, atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini, ASN sebagaimana fungsinya yang dimaktubkan dalam Undang-Undang ASN, notabene melalui bentuk tugas yang memberikan pelayanan publik tersebut secara profesional dan berkualitas. Oleh karena itu, dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien serta profesional, melalui Kemenpan RB yang mengedarkan surat edaran nomor 20 tahun 2021 yang menyatakan bahwa penguatan budaya kerja sebagai strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia atau world class government, pemerintah menciptakan core value atau nilai-nilai dasar yang diejawantahkan melalui ASN berakhlak atau aparatur sipil negara berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta employer branding yang diejawantahkan dalam slogan bangga melayani bangsa. Karenanya konteks pelayanan publik secara profesional dan berkualitas sebagai fungsi dan tugas ASN, sehingga adanya upaya berorientasi pelayanan bagi ASN kepada masyarakat. Hal tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh personal mindset dalam kerangka basic change model. Dalam kerangka core value ASN berakhlak, ASN dalam menerapkan core value-nya, terutama dalam hal berorientasi kepada pelayanan, memerlukan kode etik dan kode perilaku yang mencakup pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini tentu dalam pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Lalu yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Tentu di sini memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, serta santun. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Tentu dalam hal ini diejawantahkan melalui pertanggungjawaban tindakan dan kinerja kepada publik, lalu mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19 secara global tidak terkecuali negara Indonesia telah memuat hikmah yang menuntun kepada percepatan reformasi birokrasi di Indonesia, terutamanya dalam pemanfaatan informasi teknologi dan Internet of Things, sehingga menjadi perubahan yang masif yang merambah kepada budaya kerja dan cara berpikir ASN, sehingga menuntun kepada inovasi dan memberikan pelayanan publik yang notabene bentuk kontribusi dalam akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Dalam praktik pemerintahan, inovasi pelayanan publik dalam institusi atau organisasi tentu dipengaruhi oleh faktor komitmen pimpinan, budaya inovasi, serta dukungan regulasi pada dasarnya. Karenanya untuk mencapai inovasi berkelanjutan diperlukan kontribusi secara kolaboratif antara pemerintahan, masyarakat, dan stakeholder sebagai strategi dalam mendorong tumbuh kembangnya inovasi tersebut dalam kerangka pelayanan publik. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang jelas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.